Hidup Jokowi. Guys, ini real. Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap hari ini ya, Jumat 19 Juni 2026 jam 7 pagi. Nah, ini dikonfirmasi langsung oleh kanal berita terpercaya CNN. Ini bukan hoax ya, bukan kabar-kabar hoax, bukan. Ini real, nyata. Di penjara akhirnya, ditangkap. Nah, terkonfirmasi langsung oleh istrinya Roy Suryo ya. Ya, biar tahu rasa ya. Makanya jangan asal-asalan nuduh orang. Apalagi yang kau tuduh itu orang yang berjasa untuk bangsa ini, orang yang sudah berbuat banyak untuk negara. Ya. Nah, jelaskan nanti itu di pengadilan. Kita lihat guys kelanjutannya seperti apa. Jangan lawan orang baik. Hidup Jokowi. Status Tifa di samping. Tepat saat saya menghadapi ujian S3 hari ini Jumat 19 Juni 2026, saya ditangkap Polda. Saya minta izin ujian pagi ini pukul 8. Diizinkan dengan kawalan ketat. Mohon doa semua saudara sebangsa setanah air. Salut untuk Polda Metro. Salut. Ternyata Polda Metro memberikan kejutan di hari Jumat tanggal 19, mendekati hari ulang tahun dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Coba kita lihat kapan Pak Jokowi ulang tahun ya, tanggal 20 apa tanggal 21 gitu ya. Ulang tahun Pak Jokowi tanggal 21 teman-teman. Rupanya Polda Metro benar-benar memberikan kejutan untuk gerombolan pembenci Pak Jokowi, gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Akhirnya yang sudah kita tunggu-tunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan sudah setahun, terwujud juga teman-teman. Ya mungkin kalau kalian belum percaya berita ini, saya kasih berita lainnya ya. Coba kita lihat. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026, pada sekira pukul 7, klien kami Roy Suryo Notodiprojo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat yang bersamaan. Kami juga mendapatkan info bahwa Tifauzia Tiasuma juga turut ditangkap. Petrus Celestinus, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kuasa hukumnya sudah mendapatkan kabar juga teman-teman. Dan kalau kalian belum percaya dengan kabar-kabar ini, coba kalian lihat ini. Breaking news dari iNews TV lagi. Roy Suryo ditangkap Polda Metro. Waduh. Betapa bahagianya kita pagi ini bangun dengan sebuah kabar yang sangat-sangat membahagiakan teman-teman. Apa yang membahagiakan di Jumat ini selain penangkapan Roy Suryo dan juga Tifa? Hah? Coba kalian komen di bawah. Gimana perasaan kalian mendapatkan kabar ini? Hah? Waduh, ini luar biasa teman-teman. Ini sedikit menerangkan isi ini ya, ditandatangani oleh Pak Jokowi ya, 17 Juni 2026. Tadi saya menerangkan sedikit isinya bahwa Pak ini tanpa afiliasi politik, bahwa setiap peneliti bisa mengkoreksi tulisannya. Pak Jokowi sangat berlapang dada dan mendukung gagasan bahwa ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia, terutama nanti bedah buku prioritas kita di UGM dulu gitu loh. Jadi saya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran penelitian, bukan bertanggung jawab untuk mereka yang nggak suka. Saya nggak peduli itu, gitu loh. Karena apa? Ya karena saya tugasnya meneliti. Jadi saya nggak bertanggung jawab pada opini-opini di luar. Saya hanya mempertanggung jawab ini sehingga ini nanti menjadi objek kajian pada siapapun yang bidangnya relevan dengan ini. Ya, janganlah dimasukkan ke wilayah politik. Saya belajar dari kasus ini bahwa ketika penelitian itu dimasukkan ke domain politik, maka itu bisa menjadi alat yang tajam untuk menghancurkan lawan politik. Jadi saya ingin berada di luar itu. Nah, Pak Jokowi mendukung bahwa nanti akan diadakan dicetak dan diterbitkan ya dengan penerbit profesional.
dan itu nanti akan kita lakukan acara bedah buku dan distribusi ke seluruh perpustakaan di Indonesia. Jadi Pak Jokowi sumringah. Karena apa? Ya ini mengembalikan penelitian itu ke domain, ke kampus lagi. Kan nggak mungkin ke SMA. Karena ini kan objek kajian tingkat kuliah, ya kan, S1 ke atas gitu loh. Jadi Pak Jokowi sangat suportif dan mudah-mudahan Indonesia ini belajar bahwa jangan dibawa-bawa inilah, digeret-geret ini. Saya juga sudah bosan menggeret-geret ini ke politik. Saya melakukannya ini kerja senyap. Saya keluar dari media sosial, media TV segala macam. Ya saya balik ke kampung saya untuk meneliti lagi. Karena apa? Keraguan saya sudah ada sejak 15 Desember 2025 loh. 15 Desember 2025 ketika ditunjukkan digelar perkara tersebut. Iya. Siapa sih manusia yang nggak punya hati nurani? Peneliti kan manusia juga. Ya, peneliti itu manusia loh. Bisa salah, bisa tersesat. Sekarang kalian yang menghakimi saya akan menemukan kebenaran nanti kelak di kemudian hari. Saya yakin ini akan menjadi objek kajian di masa depan, bukan hanya generasi ini. Ya, bukan hanya generasi ini, maunya di masa depan, dan ini menjadi objek kajian. Kalau kurang tepat, mana yang kurang tepat? Kalau ini outdated, mana metodologi yang lebih updated? Kan gitu. Jadi ya. Ini apakah inisiatif murni dari Pak Wisman atau sebagai syarat RJ juga? Aduh, nah itu disclaimer lagi ya. Disclaimer itu selalu digoreng di sana bahwa ini pesanan lah, judulnya pesanan lah. Itu inisiatif saya dari awal. Moral duty, moral obligation gitu loh. Untuk membuktikan bahwa saya salah, ya tulis buku dong begini, biar kita bermoral, biar ada literasi ilmiah kita, gitu loh. Jangan dicibir di media sosial tanpa dia berani menunjukkan tulisannya. Bertanggung jawablah. Kalau saya sekarang dan sejak kemarin datang ke rumah Pak Jokowi ini tanggal 12 Maret ya. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan sesuai temuan saya. Kalau Pak Jokowi memaafkan atau tidak itu udah resiko saya. Sejak dari Polda juga saya bilang. Artinya ini bukan bagian Itu yang dikatakan pesanan apa segala macam. Maksudnya saya bertugas untuk menyelesaikan moral duty saya dan saya pergi ke kampung supaya fokus. Karena kalau di Jakarta kan macet segala macam rutinitas, waktu saya jadi pendek menyelesaikannya. Jadi di sana saya bisa kerja 10, 12 jam, 14 jam fokus gitu. Kampungnya Bali G gitu loh. Jadi nggak ada kemacetan segala macam. Dapat pesan dari Pak Jokowi nggak, pesan khusus setelah penyampaian buku ini? Bagus, cuma di support ya kan, bahwa ini harus ditempatkan ke dunia akademik, diteliti, diiris, dikuliti di dunia akademik. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya nggak suka tokoh politik ini, ayo kita buat supaya begini kesimpulannya. Nggak begitu ya kan. Kalau kita tempatkan ini di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian yang netral, yang tidak subjektif, yang objektif gitu loh. Karena metodologi ini kan baku dalam dunia digital image processing. Udah itu aja lah saya megangnya. Kalau yang lain-lain, aduh, suntuk saya mau fokus menjadi peneliti saja ya. Kalau yang lain-lain dijawab Andi Asman. Ini pertama, nanti satu lagi. Tadi itu, silakan Pak. Ya. Nah, terkait masalah saya dan Ade Darmawan dari Pradi Bersatu itu dimarah-marahin, saya kok menjadi aneh gitu. Kapan saya dimarah-marahinnya? Malah jujur, saya diterima dengan sangat baik. Oleh Pak Iman Imanuddin itu ya? Ya, sangat baik, sangat kekeluargaan, ya, saling juga tukar pikiran berkaitan dengan masalah persoalan yang dihadapi. Karena juga tempo hari kita tekankan bahwa memang ada sesuatu yang kelihatannya ganjil ya berkaitan dengan masalah kasus ini. Jadi sekali lagi itu nggak ada yang namanya dimarah-marahin. Kalau yang namanya dimarah-marahin 5 menit saya keluar dong dari situ gitu kan. Ini saya diterima 1 jam, 1 jam setengah, ya. Jadi nggak pernah sebentar. Karena kenapa? Kita kan juga mendiskusikan. Jangan sampai juga ini nanti persoalan-persoalan hukum diseret-seret kepada masalah politik, gitu. Karena wajar kalau kita
memberikan masukan gitu ya. Bukan berarti Pak Dir itu lebih bagaimana kita lebih ini enggak, bukan. Tapi kan kita memberikan masukan yang positif. Ya, nah terus kemudian berkaitan dengan ini clear ya, jadi nggak ada itu dimarah-marahin gitu ya. Bahkan dalam waktu dekat ini saya juga akan diterima oleh beliau lagi, ya terkait masalah proses kelanjutannya seperti apa gitu kan. Nah terkait menyangkut masalah P21 yang dikatakan goib, belum ada pemberitahuan kepada Roy Suryo, terus kemudian juga ini semua nggak jelas dan lain sebagainya. Ini salah. Yang namanya P21 ini sekali lagi saya terangkan di sini ya. P21 itu adalah proses hukum dari semua rangkaian perkara yang berjalan pada waktu itu ya, di mana perkara itu sudah dinyatakan lengkap. Kalau lengkap itu artinya udah nggak ada lagi nih jaksa memberi petunjuk kepada penyidik, penyidik terus memenuhi petunjuk tersebut kepada pihak kejaksaan, itu sudah tidak ada lagi. Artinya perkara itu sudah clear bahwa memang ini sudah lengkap. Itu yang dimaksudkan dengan P21. Pemberitahuannya seperti apa? Pemberitahuannya itu bukan secara umum dipublish kepada media, terus juga diberitahukan kepada Roy Suryo. Tidak. Ini hubungan kerja instansi antara instansi kejaksaan ya sebagai penuntut umum nantinya kepada dengan penyidik ya dalam hal ini Polda Metro. Kejati dengan Polda Metro ya, Jaya. Kejati dengan Polda Metro Jaya. Itu kerjanya seperti itu gitu kan. Nah, terus kemudian orang boleh gak, umum boleh gak diketahui? Tidak gitu. Cuma karena tempo hari saya menanyakan supaya lebih pasti, gimana? Sudah ada dan saya sudah lihat gitu kan. Ya saya bukannya mengada-ada nih, saya memang sudah lihat itu ada P21, artinya perkara itu sudah lengkap. Kan sebetulnya secara simbolis Pak Dir udah ngomong kan, perkara sudah lengkap. Artinya ya perkara sudah P21 gitu kan. Itu yang harusnya dipahami, dimengerti oleh yang bersangkutan. Bukan kemudian dikatakan goib dan lain sebagainya. Ini nggak ada urusan-urusan apa klinik di sini gitu kan, ya. Nah terus kemudian kenapa sih mereka mempermasalahkan? Saya tahu kan di sana ada beberapa juga mantan polisi atau katakanlah pejabat dari kepolisian, dari Mabes dulunya, ya. Kita nggak sebut namanya dalam persoalan ini, ya. Terus kemudian saya juga saya yakin mereka sangat mengerti proses hukum ini. Apa sih yang disebut dengan tahap 2 itu nanti? Karena dikaitkannya dengan P21. Tahap 2 itu ya nanti itu bentuknya adalah panggilan. Ya, panggilan kepada tersangka, kepada Roy dan Tipa untuk memenuhi undangan ya supaya datang pada tanggal sekian, jam sekian di Polda dan lain sebagainya ya dalam rangka memenuhi tahap 2. Seperti itu pemberitahuannya. Jadi bukan lagi nanti ini nanti Polda akan memberitahukan kepada Roy Suryo ada P21, enggak seperti itu. Gitu kan? Karena itu prosedur P21 sekali lagi itu hubungannya antar lembaga, antar instansi penegak hukum, Kajati dan Kapolda, Kejati dan Polda dalam persoalan ini. Itu dulu.